never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Halo Sobat Harjo, gimana kabarnya? Semoga Sobat Harjo dimanapun berada selalu sehat. Kali ini bersama Divi Baiti bakal bawain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi 8 Juli 2022. Langsung aja kita ke berita pertama. Tersangka kasus kekerasan pemicu rusuh Babarsari menyerahkan diri. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima penyerahan diri tersangka berinisial AL atau L terkait kasus kekerasan di Jambusari, Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman yang diduga memicu kerusuhan di Babarsari beberapa hari lalu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi di Markas Polisi Daerah DIY menuturkan AL alias L yang sebelumnya tercatat dalam daftar pencarian orang atau DPO menyerahkan diri ke Mapolda DIY pada Kamis pagi 7 Juli 2022 bersama rekannya. Adapun satu tersangka lain berinisial R, menurut Ade belum menyerahkan diri ke Polda DIY. Dalam kasus di Jambusari pada Sabtu 2 Juli 2022, AL dan R disangkakan melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang dan pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berita selanjutnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja akan menegur sekolah yang kedapatan melakukan praktik jual beli seragam kepada murid. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kota Jogja mengklaim akan menegur sekolah yang kedapatan melakukan praktik jual beli seragam kepada murid. Dinas menyebut bahwa hal itu jelas dilarang sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pemantauan dan informasi yang masuk kepada tim pemantauan penerimaan peserta didik baru, Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta saat memasuki jadwal pendaftaran ulang masih ditemukan praktik penjualan seragam atau bahan seragam oleh sekolah juga madrasah yang dikemas sedemikian rupa dengan berbagai cara. Ada 3 sekolah yang ditemui melakukan praktik itu, yakni SMP Negeri 5 Jogja, SMP Negeri 8 Jogja, dan SMP Negeri 12 Jogja. Selanjutnya, Taiwan tolak 4.000 kg mie instan asal Indonesia. Ada apa? Badan Obat-obatan dan Makanan atau Food and Drug Administration FDA Taiwan telah menyita lebih dari 4.000 kg mie instan dari Indonesia, Filipina, dan Jepang, serta hampir 1.000 kg minyak kamelia dari Cina karena terkontaminasi bahan berbahaya. Sebanyak 19 kapal ditolak karena mengandung residu pestisida dalam kadar yang berlebihan, termasuk 4.431,96 kg dari 7 mie instan. Pengiriman terbesar yang ditolak termasuk 4.047,4 kg mie cup merek mie sedap asal Indonesia. Produk mie instan tersebut diketahui mengandung kadar etilen oksida di luar batas aman. Selanjutnya ada kabar gembira nih. Hebat, Pekan Budaya Indonesia digelar di Paris akhir bulan ini. Ada batik dan gamelan. Rumah Indonesia Paris, Les Maisons de l'Indonésie, mempromosikan batik dan musik gamelan dalam Pekan Budaya Indonesia yang akan digelar pada 23 sampai 24 Juli mendatang. Memasuki musim panas, banyak festival yang dibuat di Prancis. Oleh sebab itu, Rumah Indonesia akan menyelenggarakan beberapa acara untuk menyambut periode summer tahun ini dengan mempromosikan seni, budaya, pariwisata, produk dan kuliner Indonesia di Prancis, kata kelompok diaspora tersebut. Kamis 7 Juli 2022. Berita kelima, Pertamina kembali melakukan sidak dadakan LPG bersubsidi 3 kg atau gas melon di sejumlah restoran selama Selasa 5 Juli sampai Rabu 6 Juli kemarin. Dari 25 lokasi usaha non-mikro yang disidak, sebanyak 13 diantaranya masih memakai gas melon dengan rata 7-15 tabung per titik. Sidak dilakukan Pertamina bersama pemerintah Kabupaten Sleman di sepanjang Jalan Kaliurang
dan di sepanjang Jalan Godean. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah, Prasto Galih Nugroho, menjelaskan kepemilikan gas melon di titik yang disidak cukup menguras kuota gas melon. Prasto juga menambahkan, dari sidak ini pihak Pertamina dapat menyelamatkan kuota subsidi bagi rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro sepanjang 146 tabung. Peraturan penyediaan dan pendistribusian LPG subsidi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 bahwa usaha yang diperbolehkan menggunakan LPG tersebut hanya usaha mikro, bukan untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Berikutnya, ada berita tentang vaksin booster yang menjadi syarat perjalanan. Namun, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap diserbu pelancong. Dinas Pariwisata atau Dispar DIY mencatat kunjungan wisatawan di berbagai destinasi di DIY mencapai 596.164 orang untuk periode 10 hari terakhir. Dispar DIY juga sudah berkoordinasi dengan para pengelola destinasi wisata agar tetap menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan melakukan pengawasan terhadap pemakaian masker. Meski adanya persyaratan vaksin booster tidak menurunkan minat wisatawan untuk tetap melakukan perjalanan karena masyarakat sudah dapat dengan mudah mendapatkan vaksin booster. Nah, Sobat Harjo yang mau jalan-jalan jangan lupa vaksin booster dulu ya. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga nih. Meski kalah 2-0 dari Borneo FC di semifinal pertama, langkah PSS Sleman masih terbuka untuk sampai ke Piala Presiden. Bertanding di kandang sendiri, PSS Sleman harus menerima kekalahannya pada semifinal pertama Piala Presiden di Stadion Maguwo Harjo pada 7 Juli Kamis malam lalu. 2 gol striker Borneo FC, Mateus Pato, membuat langkah super elang Jawa ini cukup berat menuju final. Namun, PSS Sleman dikatakan masih memiliki peluang untuk melaju ke final Piala Presiden dengan memenangkan lebih dari 2 gol saat semifinal kedua yang akan berlangsung di kandang Borneo FC pada Senin 11 Juli mendatang. Selain 7 berita teratas dari harianjogja.com, mumpung masih liburan nih, Divi mau kasih tips khususnya buat perempuan yang punya rencana traveling sendirian. Solo traveling atau melakukan perjalanan sendiri tidak hanya bisa dilakukan para pria aja loh, perempuan pun juga dapat melakukannya. Namun, sangat disayangkan, berpergian sendiri bagi perempuan cenderung lebih beresiko, terlebih berpergian ke luar kota yang jauh dari keluarga dan sahabat. Eits, tapi tenang, dirangkum dari Pegi-Pegi, ini dia tips buat perempuan yang mau solo traveling. Yang pertama, Sobat Harjo harus mencari tahu informasi lengkap destinasi wisata yang akan dikunjungi. Informasi tersebut mulai dari kota tujuan, bagaimana daerah sekitar tempat tersebut, cuaca di daerah tersebut, budaya penduduk setempat, dan sebisa mungkin untuk menghindari jam sepi agar lebih aman untuk berpergian. 2. Menghitung budget dulu. Tujuan dari menghitung budget ini adalah agar Sobat Harjo dapat berpergian sesuai dengan kemampuan dana yang ada. 3. Memesan tiket perjalanan. Sobat Harjo bisa memilih untuk naik pesawat, kereta, atau bus. Transportasi perjalanan yang akan digunakan dapat menyesuaikan budget yang ada. 4. Memilih hotel dan destinasi wisata. Saat memilih hotel dan destinasi wisata, pastikan Sobat Harjo melihat review tempat tersebut dahulu, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. 5. Menyiapkan barang bawaan sebelum berpergian. Sobat Harjo harus menyiapkan barang bawaan mulai dari pakaian, peralatan mandi, identitas, dan lainnya. Terakhir, buat rencana cadangan. Buatlah rencana cadangan berdasarkan kendala-kendala yang mungkin terjadi, seperti cuaca yang tidak mendukung, kemacetan, dan lain-lain. Nah, itu tadi tips buat perempuan yang mau solo traveling. Gimana Sobat Harjo? Adakah yang udah punya rencana buat solo traveling? Berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa follow, like,
komen akun media sosial Harian Jogja, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. TV by T pamit undur diri dan sampai jumpa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.